Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra dari kelas 2 ATKJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi vector space model dan beberapa metode frekuensi inverse dokumen frekuensi TF-IDF pada sistem temu kembali informasi. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF dan sistem temu kembali informasi. Jadi, metode frekuensi inverse dokumen frekuensi ini merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Sedangkan untuk sistem temu kembali informasi merupakan sistem yang dapat digunakan untuk menentukan informasi yang relevan dengan kebutuhan dari penggunanya secara otomatis dari suatu koleksi informasi. Sistem temu kembali menerima masukan atau input berupa kata-kata kunci dari informasi yang dicari, dan dalam waktu yang relatif singkat, sistem akan menampilkan daftar dokumen yang sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu metode pembobotan pada TF-IDF. Terdapat beberapa cara metode dalam melakukan pembobotan kata pada metode TF-IDF, yaitu melalui skema pembobotan query dan dokumen. Skema pembobotan query dan dokumen merupakan salah satu jenis pembobotan kata pada sistem for the mechanical analysis and rectification of text SMART, atau sering disebut sebagai SMART notation, notasi SMART, atau notasi SMART pada notasi SMART. Mempresentasikan pembobotan ke dalam bentuk DDD QQQ. DDD QQQ ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana DDD itu adalah dokumen TF, dokumen IDF, dokumen normalization, dan QQQ ini merupakan query TF, query IDF, dan query normalization. Tiga huruf pertama pada DDD QQQ itu yaitu DDD D, di mana DDD ini merupakan pembobotan kata pada vektor dokumen. Sedangkan tiga huruf selanjutnya yaitu QQQ yang merupakan pembobotan pada vektor query. Jadi, masing-masing dari tiga huruf pada tiap kelompok menunjukkan kode untuk penggunaan frame frekuensi TF, inverse dokumen frekuensi, dan jenis normalisasi yang digunakan. Berikut ini merupakan tabel notasi pada TF-IDF, di mana frame frekuensi di sini memiliki abjad pertama yaitu N, 1, B, dan A, di mana persamaannya yaitu TF sama dengan 1 tambah log dalam kurung TF 1 per 0, TF sama dengan 0,5 tambah 0,5 kali TF per max dalam kurung TF. Deskripsinya yaitu raw frame frequency, logaritma frame frequency, binary frame frequency, augmented from the frequency. Inverse dokumen frekuensi, abjad pertamanya yaitu N dan T. Persamaannya yaitu 1 IDF sama dengan log dalam kurung D per DF tambah 1. Di mana pada persamaan pertama ini tidak diperhitungkan oleh IDF, dan persamaan kedua ini adalah nilai logaritmik dari IDF. Terakhir yaitu normalisasi.
Normalisasi di sini memiliki dua objek pertama yaitu N dan C, di mana persamaannya yaitu 1 akar W1 pangkat 2 tambah W2 pangkat 2 dan seterusnya. Pada persamaan pertama di sini tidak diperhitungkan oleh normalisasi, dan pada persamaan kedua ini merupakan normalisasi terhadap panjang dokumen. Nah, untuk pada tabel di atas terdapat jenis-jenis notasi yang dapat digunakan untuk menyusun metode pembobotan TF-IDF. Banyak kombinasi pembobotan dapat dikembangkan secara umum. Terdapat beberapa jenis notasi yang dapat dikembangkan, antara lain ANC-NTC, LNC-LTC, dan LTC-LTC. Selanjutnya, metode ruang vektor dalam suatu metode untuk mempresentasikan sistem temu kembali informasi. Penentuan relevansi dokumen dengan query dipandang sebagai pengukuran kesamaan atau similarity measure antara vektor dokumen dengan vektor query. Semakin sama suatu vektor dokumen dengan vektor query, maka dokumen dapat dipandang semakin relevan dengan query. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, perhitungan kesamaan antara vektor dan vektor dokumen dilihat dari sudut yang paling kecil. Sudut yang dibentuk oleh dua vektor dapat dihitung dengan melakukan perkalian dalam atau inner product, sehingga rumusnya dapat direlevasikan sebagai berikut. R dalam kurung Q titik D sama dengan cosinus sama dengan Q kali D per panjang query kali panjang doc sama dengan 1. Di mana proses pembangkitan dari dokumen dapat dianggap sebagai proses pemilihan atau vektor. Dokumen yang dekat dengan vektor atau query, kedekatan ini diindikasikan dengan sudut yang dibentuk nilai kosinus yang cenderung besar, mengindikasikan bahwa dokumen cenderung sesuai dengan query. Untuk nilai kosinus di sini sama dengan 1. Yang mengindikasikan bahwa dokumen sesuai dengan query. Nah, selanjutnya perancangan metode TF-IDF. Adapun rancangan penelitian yang dilakukan dalam melakukan implementasi vector space model terhadap metode TF-IDF ditunjukkan oleh gambar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sistem terdiri dari dua tahapan utama, yaitu pertama, subsistem pembentukan vektor query dan dokumen, yaitu meliputi proses pre-processing dan pembobotan. Yang kedua, subsistem processing. Di sini dilakukan implementasi sektor space model. Nah, berikut ini merupakan skema rancangan penelitian. Selanjutnya, pada implementasi vektor space. Dalam melakukan implementasi vektor space, model terhadap metode pembobotan TF-IDF pada suatu sistem temu kembali informasi. Penulis menggunakan bahasa pemrograman web yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang informatif dan familiar dengan penggunanya, karena sebagian besar sistem temu kembali informasi berbasis web serta dapat diakses dari berbagai platform.
Penggunaan bahasa pemrograman PHP dikombinasikan dengan bahasa pemrograman CSS dan JavaScript untuk memberikan tampilan yang menarik kepada pengguna agar dapat lebih mudah menganalisis performa dari beberapa notasi pembobotan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 3 notasi pembobotan, yaitu ANC, NTC, LNC, LTC, dan LTC. Sehingga dalam implementasi program dikembangkan beberapa fungsi untuk menghitung beberapa pembobotan. Pembobotan TF yaitu pembobotan TF notasi A, N, dan L. Dan untuk pembobotan IDF dikembangkan fungsi untuk menghitung pembobotan IDF notasi N dan T. Untuk normalisasi hanya dikembangkan untuk notasi C. Berikut merupakan psikot fungsi untuk menghitung notasi TF-IDF. Lihat gambar pada model ruang vektor. Pembobotan trem dilakukan di sisi dokumen dan query. Berdasarkan rancangan penelitian, pembobotan TF-IDF terdapat pada subsistem pembentukan vektor query dan dokumen. Pada subsistem processing merupakan proses penerapan model ruang vektor. Pembobotan yang dihasilkan pada algoritma TF-IDF akan menjadi variabel dalam perhitungan quotient similarity. Nah, berikut merupakan psikot perhitungan quotient similarity. Untuk hasil dari quotient similarity ini, masing-masing dokumen terhadap query akan diurutkan secara descending, sehingga hasil pencarian akan menampilkan dokumen yang paling mendekati kata kunci. Selanjutnya itu gambar hasil pencarian query menggunakan notasi pembobotan LNC, LTC. Kemudian gambar berikut merupakan perbandingan hasil pencarian query 3 notasi pembobotan. Nah, dari 2 gambar tadi, sistem telah berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan data pada web server SAM. Dokumen yang digunakan sebagai data uji sebanyak 50 artikel berita yang penulis kutip dari beberapa situs di internet. Pengujian difokuskan pada proses-proses yang terjadi pada sistem dan mengecek apakah sistem telah memberikan hasil penghitungan bobot TF-IDF dan vector speech model dengan benar dan akurat, serta memastikan setiap fungsi-fungsi seperti parsing, software removal, stemming, dan lain-lain dapat berjalan dengan baik. Dari hasil pengujian sistem, setiap elemen atau fungsi yang ada dalam proses temu kembali informasi dapat dijalankan dengan baik. Demikianlah hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.